Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Ingin menjawab 4 pertanyaan mengenai mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di slide pertama ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Kemudian soal yang kedua, ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Lalu soal ketiga, jelaskanlah hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Dan soal yang terakhir atau yang keempat yaitu jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Jawaban 1. Jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasa diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Di slide ini ada filsafat menurut Plato, seorang filsuf Yunani yang termasyhur, murid dari Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sementara menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Lalu di sini ada pendidikan. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sementara menurut Mudia Harjo, pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Makna pendidikan bagi manusia. Pendidikan dimaknai sebagai pewarisan, baik itu pewarisan nilai ataupun pewarisan ilmu pengetahuan. Pendidikan diperlukan ketika manusia menyadari bahwa dia perlu menggunakan semua potensi yang dimilikinya, baik potensi jasmani ataupun potensi rohani. Tujuannya untuk mempertahankan hidupnya. Potensi itu masih mentah dan perlu diasah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Pada zaman Yunani kuno atau tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Socrates. Setelah itu, Plato meneruskan keaktifan Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles, yaitu tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kemudian lanjut ke zaman pertengahan, pada tahun 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan.
Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islamlah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles. Di antaranya adalah Ibnu Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Para ahli fikir Islam yang lain atau skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Sementara pada masa skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamis yang berada di gereja saja. Pada masalah inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk. Lanjut masuk ke zaman Renaissance atau tahun 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan provence, otoriter, dan individualistis. Pada saat ini, manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman Renaissance, seperti Donatello, Botticelli, Michelangelo, Raphael, Perugino, dan Leonardo da Vinci. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat beberapa tokoh hebat, antara lain Nicolaus Copernicus, Andreas Vesalius, Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Francis Bacon. Kemudian masuk ke zaman modern, yaitu pada abad 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan English Enlightenment berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya, orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah sapere aude atau beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Jawaban nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungannya yang mempengaruhinya. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Lanjut ke jawaban yang terakhir. Jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya yang terikat dengan hukum-hukum alamiah. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam. Ada unsur benda mati, ada unsur tumbuh-tumbuhan atau manusia mempunyai sifat tumbuh dan berkembang, ada unsur hewani dengan kemampuan gerak, mempunyai nafsu, insting, dan sebagainya. Tetapi manusia lebih daripada itu.
manusia secara fisik mempunyai bentuk lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Jadi, secara alami, manusia menjadi makhluk paling tinggi. Dengan kata lain pula, manusia juga tidak dapat lepas dari alam yang ada di sekitarnya sebagai salah satu unsur biotik yang ada di dalam ruang lingkup alam sekitar. Manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai zaman dan pengaruh teknologi yang dimiliki manusia. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.